Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa cek saja di sini ya. Kita cek. Nah, di sini itu Facebook bisa menangguhkan untuk gaji kita kurang lebih sekitar 30 hari. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman hindari agar nanti untuk pembayaran kita itu bisa dibayarkan dan enggak ditahan seperti ini. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Nah, jadi untuk di bagian dari pembayaran untuk di Facebook ya, kita langsung saja masuk di bagian Facebook. Dan buat teman-teman nih, jadi hal-hal yang harus dihindari buat teman-teman agar nanti pembayaran kita itu bisa masuk. Jadi Facebook ini bisa kita bilang untuk versinya adalah susah-susah gampang ya. Dan ketika untuk video kita ini terkena pelanggaran, ya otomatis Facebook kita akan ditahan. Jadi banyak yang mempertanyakan hal seperti ini seputar gajinya nggak dibayar ataupun bahkan bertuliskan warna merah tidak dibayarkan. Nah, itu adalah salah satu dampak dari kita itu terkena pelanggaran berulang. Nah, di Facebook ini yang paling kita utamakan adalah sebenarnya itu dibikin dari hak cipta ya. Jadi pelanggaran hak cipta ini sering terjadi di akun kita sehingga susah ataupun sulit mendapatkan pembayaran dari Facebook ya. Oke, nah untuk pembayaran sendiri nanti itu tergantung dari gaji kita. Gaji kita itu di bagian pembayaran seperti ini. Dan kita sebagai contoh kita langsung masuk di bagian transaksi. Nah, ini statusnya sudah hijau dibayarkan ya teman-teman. Sekitar $100. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini statusnya sudah dibayarkan dan juga sudah berwarna hijau. Dan artinya ketika sudah berwarna hijau seperti ini sudah dibayarkan, artinya untuk penghasilan kita itu tinggal kita tunggu saja sampai masuk ya. Dan biasanya di tanggal 21. Kalau tanggal 21 ini hari libur ya berarti di tanggal 22-nya baru dibayarkan, baru nyampe, karena ya pembayarannya kan secara otomatis, dan pembayaran Facebook itu Facebook yang mengirim, bukan kita yang menarik ya. Jadi seperti itu. Dan oke, jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman hindari sebagai konten kreator di Facebook ya. Memang untuk Facebook ini kita bilang adalah kontennya biasa-biasa saja, itu nggak masalah ya, karena kita tinggal video keseharian saja itu nggak masalah. Di Facebook ini nggak ada masalahnya ya, mau konten tutorial, mau konten tips, trik ya, itu semua cocok di Facebook ya. Yang terpenting kuncinya adalah konsisten kita. Nah, tetapi banyak sekali yang mempertahankan lebih baik menggunakan musik daripada enggak. Nah, jadi katanya kalau nggak pakai musik ini terkadang katanya nggak bisa rame. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui, salah satu penyebab kenapa sih untuk pembayaran kita itu ditangguhkan oleh Facebook itu adalah karena kita menggunakan musik yang melanggar hak cipta. Nah, jadi kalau teman-teman pelanggaran hak cipta belum terselesaikan, jangan harap teman-teman bisa gajian, karena dari Facebook ini sudah menerapkan yang namanya adalah pembayaran kita itu akan ditahan ketika akun kita itu terkena pelanggaran. Nah, jadi saran dari saya, kalau memang tujuan teman-teman ini pengen mendapatkan penghasilan, ya hindarilah pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Artinya ya kalau kita bikin video ya usahakan nggak usah menggunakan musik lah, daripada kita bermasalah di akhir-akhir nanti. Ya takutnya sudah menghasilkan malahan pembayarannya ditangguhkan ataupun tidak dibayarkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi hal yang harus teman-teman hindari ini adalah di bagian musik ya. Jadi usahakan kalau pakai musik ya pakai musik yang memang benar-benar direkomendasikan oleh Facebook ya. Terkadang juga yang sudah direkomendasikan pun terkadang terkena hak cipta. Nah, jadi daripada bingung ya kuncinya satu, nggak usah menggunakan musik, mending pakai suara asli original kita. Nah, jika teman-teman cek di sini ya, di bagian pusat bantuan dari Facebook di sini itu terkadang pendapatan yang dikumpulkan dari iklan stream dan juga fitur monetisasi lainnya ini akan ditahan. Di sini sudah jelas ya, kumpulkan bisa ditahan, di sini sudah jelas. Nah, jadi kalau ditahan seperti ini, yaitu dampaknya adalah ya karena pelanggaran hak cipta. Jadi kalau pelanggaran hak cipta ini ada yang bisa dihapus, ada juga yang enggak. Nah, ini yang sulit teman-teman. Kalau pelanggaran hak cipta kita itu bisa dihapus, nah ini aman, masih aman. Tapi terkadang kalau kita sudah pelanggaran berulang, pelanggaran standar komunitas itu sulit dihapus, yaitu ya gimana penghasilan kita mau dibayarkan, gimana kita juga menyelesaikan, padahal itu kan nggak ada juga opsi untuk kita ajukan banding. Nah, jadi ya saran saya teman-teman pakai sound asli, sound sendiri itu akan lebih aman, dan pembayaran juga akan dibayarkan ketika akun teman-teman tidak terjadi pelanggaran. Nah, di sini dijelaskan hal-hal yang harus kita hindari ya ketika nanti akhir gaji kita itu nggak ditahan. Yang pertama adalah usahakan di sini jangan menggunakan konten reupload yang nggak kita editing. Jadi nanti kalau pelanggaran hak cipta, teman-teman juga masuknya ke video ya. Jadi bukan hanya musik saja yang melanggar hak cipta ya, termasuk video juga itu melanggar hak cipta kalau teman-teman main asal reupload, nggak ada editing yang lebih bagus lagi. Jadi kalau kita mau pakai teknik reupload ya editing yang sekreatif mungkin. Nah, pelanggaran hak cipta ini bukan hanya di musik saja, teman-teman perlu perhatikan. Jadi pelanggaran hak cipta ini bisa dari video yang kita upload
Ya, misalkan kita comot video dari TikTok, kita comot video dari Rednote, nah itu biasanya ya terkena pelanggaran, ya pelanggarannya hak cipta, dan biasanya gaji juga nggak akan dibayarkan. Karena di sini untuk kepemilikan konten juga kita juga belum jelas, sedangkan kita mau opsi untuk ajukan banding pun nggak ada, ya. Kalau masih bisa dihapus, masih bisa aman, ya usahakan untuk kedepannya jangan melakukan pelanggaran yang sama. Karena dari Facebook pembayaran Anda bisa ditangguhkan 30 hari untuk lebih lanjut meninjau klaim kepemilikan. Nah, jadi hak cipta. Jadi saran saya yang harus teman-teman hindari adalah dibikin pelanggaran hak cipta ini. Jadi ini yang paling teman-teman hindari. Jadi pelanggaran hak cipta ini berdasarkan dari dua opsi. Yang pertama adalah video dan yang kedua adalah musik. Ya, video yang kita upload, misalkan video orang lain, bisa jadi kita kena klaim hak cipta ya. Itu rata-rata seperti itu. Makanya nggak heran untuk saat ini tuh banyak sekali akun Facebook dijual. Ya, pengikutnya sudah ratusan ribu, akunnya dijual ya. Karena kenapa? Karena penghasilannya nggak ada ya, penghasilannya nggak ada, akunnya dibatasi, biasanya seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi hal yang harus teman-teman hindari yang paling banget ya, ini adalah di bagian pelanggaran hak cipta ini. Nah, itu sesuai dengan pengalaman saya, dan usahakan ya buat teman-teman rawatlah akun teman-teman, karena kalau pengen jangka panjang, pengen akun kita ini bertahan lama, pengen penghasilannya lancar-lancar saja, ya usahakan video sendiri sih ya. Jadi jangan tergiur video reupload yang dapat ribuan dolar. Iya, kalau mereka teknik reuploadnya itu kreatif. Kalau kita mau ngikut, kita reuploadnya setengah-setengah, ya editingnya setengah-setengah, ya nggak masuk juga teman-teman. Jadi mending kalau kita nggak ada teknik editing, nggak ada ya skill untuk editing, ya udah fokuskan di video sendiri. Ya, jadi jangan tertarik yang sudah reupload gajinya sekian ribu dolar, kita ngikut-ngikut, malah ujung-ujung kita nggak dapat apa-apa, pelanggaran yang kita dapat ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan buat teman-teman, jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Tentunya di channel ini kita langsung memperlihatkan langsung praktek ya, dan tentunya bukan hanya edukasi saja. Jadi apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya alami. Nah, buat teman-teman, ya tujuan saya tuh satu saja teman-teman, ya tujuan saya jangan sampai teman-teman itu terkena pelanggaran yang sama. Apakah saya pernah terkena pelanggaran? Ya pernah, ataupun bahkan sering ya. Tetapi dari situ saya perjelas kepada teman-teman semua ya, agar teman-teman ini nggak terkena pelanggaran sama seperti saya ya, yang sudah-sudah. Jadi saya tuh belajar Facebook itu sudah dari tahun 2011 ya teman-teman. 2011 itu saya sudah memperdalami Facebook. Kemudian juga muncul Facebook profesional ini juga sudah saya perdalam, makanya nggak asing ya untuk video saya pembahasan Facebook dan juga fanspage itu sudah ribuan, karena memang saya belajar dari nol ya. Saya belajar Facebook ini dari benar-benar dari nol. Saya riset, saya mengetahui bagaimana sistemnya, bagaimana sistem kerjanya, itu sudah saya bahaskan semua. Jadi apa yang saya bagikan adalah hasil dari apa yang pernah saya lakukan dulu. Dan kesalahan saya itu akan sering saya bagikan kepada teman-teman dengan tujuan agar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Intinya seperti itu. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.